Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-31. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Sebulan kemudian nyata Putih Nuriah hamil, tetapi bundanya tak dapat melihat cucunya. Karena 5 bulan kemudian Putih Khadijah berpulang pula dibawa penyakit yang mulai menggodanya. Setelah anaknya dikawini secara bermain-main oleh Sultan Pamenan, mungkin karena malu, mungkin karena sesalan. Ya Allah, meninggal pula dalam kesedihan dan kedukaan. Sekaliannya itu karena kesalahanku juga, patut aku disiksa sedemikian ini. Karena dosaku amat besar, merintih Sultan Ali Akbar. Pendengar-pendengar yang lain berdiam diri karena keaiban hati atas kemalangan ini, dan karena melihat penyesalan Sultan Ali Akbar, apa hendak dikatakan mereka untuk melipur hati Sultan Indrapura ini. Pada waktunya bersalinlah Putih Nuriah, seorang anak laki-laki yang amat elok parasnya dan sehat badannya dengan sempurnanya, tetapi dengan amat susahnya sehingga ia banyak kehilangan darah, dan karena itu amat lemah badannya sehingga 2 hari kemudian ia pun mengikut ayah dan bundanya pulang ke rahmatullah, kata Malim Batuah dengan amat pilu suaranya, lalu termenung beberapa lamanya. Ya Allah, ya Robi, habis semuanya, habis semuanya. Tak dapat aku bertemu lagi, sia-sia segala usahaku. Seorang demi seorang mereka meninggalkan aku, sekaliannya itu karena loba tamaku juga. Ya Abang Rashid, ya Kanda Khadijah dan Ananda Nuriah, ampuni juga kesalahanku ini, atau bawalah aku dengan segeranya ke akhirat, supaya kita dapat bersama-sama pula sebagai dahulu di Indrapura. Sultan Ali Akbar meratap dengan bercucuran air matanya, sedang sekalian yang hadir pun ikut mengeluarkan air matanya atas kemalangan yang telah menimpa diri Sultan Ali Rashid dengan keluarganya sekalian bertubi-tubi. Untunglah kedengaran pula suara Malim Batuah yang mengakhiri ceritanya. Putra Putih Nuriah ini dipelihara oleh mak hamba, dan kami namakan ia yatim, karena tak beribu dan tak bernenek, sedang ayahnya pun telah lama meninggalkannya. Inilah anak yang hamba berikan kepada Engku Sultan Alam Shah di Indarung, tatkala ia berumur 2 tahun, dan sekarang menurut kata Engku Hop Jaksa telah menjadi Mr. Muhammad Yatim ini. Jadi, engkau anak Sultan Pamenan pula yatim? Kata Sultan Alam Shah dan Siti Mariamah sekali dengan sangat menyesal. Ya Allah, untung tak jadi. Kalau jadi, kawinlah saudara dengan saudara, ya Robbi, kata Siti Mariamah, lalu menoleh kepada suaminya sebagai hendak menyesalinya. Tetapi siapa pula yang akan bersangka sedemikian itu, Masya Allah. Dan sekaliannya itu semata-mata disebabkan oleh penyanyian anak dan istri, kata Sultan Alam Shah pula dengan menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengurut-urut dadanya. Sultan Ali Akbar dengan istrinya, begitu pula Malim Batuah dan hadirin yang lain menoleh pula kepada Hop Jaksa, kemudian kepada istrinya karena tak tahu apa arti perkataan yang diucapkan Sultan Alam Shah dan Siti Mariamah ini. Hanya Mr. Yatimlah yang menekur, lalu menutup mukanya dengan kedua belah tangannya karena sangat terharu oleh perkataan itu. Kalau jadi perkawinannya dengan Siti Nurmala, niscaya kawinlah ia dengan saudara sendiri. Apa yang akan terjadi dengan dirinya dengan Siti Nurmala dan ayahnya sendiri hanya Allah yang mengetahui. Dan sekaliannya itu hanyalah karena Sultan Pamenan yang sekarang nyata ayah kandungnya menyia-nyiakan anak dan istrinya.
Riwayat Engku Sultan Ali Rashid yang malang itu telah tamat. Tinggal lagi riwayat hamba sendiri. Kedengaran pula suara Malim Batuah. Tatkala yatim berumur setahun, meninggallah ma hamba yang memeliharanya. Dan sebulan kemudian bapa hamba. Supaya dapat memelihara yatim dengan baiknya, kawinlah hamba dengan istri hamba yang sekarang ini di Indarung. Rupanya ia sayang pada yatim, karena sepeninggal hamba pergi menambangkan pedati. Yatim dipeliharanya dengan baik, sampai ia hamba serahkan kepada Engku Sultan Alam Shah. Misteri yatim berdiri lalu pergi mendapatkan Malim Batuah untuk meminta terima kasih banyak-banyak kepadanya atas sekalian pertolongan dan pembelaannya dengan kedua orang tuanya, atas kedua neneknya dan ibunya serta dirinya sendiri. Kebaikan Pak Malim ini takkan hamba lupakan seumur hidup hamba. Oleh sebab dari sekalian anggota keluarga kami yang Pak Malim tolong dengan kesetiaan yang amat besar itu, hanya tinggal hamba sendiri. Hambalah yang akan membalas kebaikan Pak Malim itu. Terima kasih Mr. Yatim, tetapi alangkah baiknya apabila sekalian mereka itu masih ada untuk merasai nikmat pertemuan dengan anak dan cucunya yang telah menjadi orang kenamaan dan berpangkat tinggi pada waktu ini, dan adiknya yang telah sekian lamanya rindu kepadanya, kata Malim Batuah dengan sangat menyesalnya. Jasa Malim Batuah kepada abang, ipar, kemenakan, dan cucu hamba, hambalah yang patut membalasnya. Dan akan hamba balas budi Malim itu dengan sepatutnya, kata Sultan Ali Akbar. Aku pun meminta terima kasih banyak-banyak pula kepadamu Malim atas sekalian jasamu dan jasa orang tuamu kepada yatim, ibu dan kedua neneknya, dan atas pembukaan rahasia yatim ini yang bagi kami sekalian sangat besar artinya. Jika tiada, entah apakah kesengsaraan yang akan menimpa kami. Lebih-lebih yatim tak dapat kukatakan. Aku pun akan membalas kebaikanmu ini sedapat-dapatnya, kata Sultan Alam Shah. Malim, tinggalkanlah pedatimu dan ikutlah aku, supaya aku beri pekerjaan yang tak mengembara sebagai sekarang ini, supaya aku selalu dapat berkata-kata dengan engkau tentang mereka yang hilang itu. Terima kasih engkau atas kebaikan engkau itu. Tetapi jika hamba akan diambil juga, biarlah hamba tinggal bersama-sama Mr. Yatim, supaya terlipur juga hati hamba jika rindu kepada mereka sekaliannya. Di sini mengalirlah ke pipinya air mata Malim Batuah yang tadi kelihatan tergenang kelopak matanya. Rupanya ia pun sangat terharu atas pertemuan dengan Mr. Yatim ini, juga karena terkenang kepada sekalian mereka yang disayanginya yang tak ada lagi di dunia ini, dan atas kebaikan orang-orang yang hendak menolongnya. Kesedihan yang tadi dapat ditahannya sekarang keluar membawa air matanya yang melimpah. Nantilah kita bicarakan perkara ini. Sekarang, marilah kita pergi melihat Mainang yang mungkin menunggu-nunggu kedatangan Pak Malim dengan khawatir. Pun hamba sangat ingin hendak bertemu dengan beliau, kata Mr. Yatim. Lalu diajaknya Malim Batuah pergi ke Bunian. Hati Mr. Yatim sekarang berasa lapang, karena sekalian rahasia telah terbuka dan sekalian alangan telah terhindar. Setelah sampailah keduanya ke tempat pedati Malim Batuah, dilihat mereka Mainang masih duduk termenung di muka pedatinya, sedang nasi yang belum habis dimakannya tadi masih ada di sisinya. Mr. Yatim terpikir melihat kesetiaan Mainang kepada suaminya, walaupun ia hanya seorang perempuan biasa dan lakinya hanya tukang pedati. Tatkala dilihatnya suaminya kembali, sangatlah girang hati Mainang, lalu disambutnya Malim Batuah dengan perkataan-perkataan. Oh kak, bagaimana perkara kakak? Tak apa-apa, tetapi engkaulah yang nyata salah dan harus dihukum. Ini engkau kepala pengadilan Padang yang dikatakan Dubalang Tuanku Laras tadi. Datang sendiri kemari, hendak menghukumkan engkau, kata Malim Batuah dengan garangnya, hendak menakut-nakuti istrinya yang tadi telah memperdayakannya dan sekarang hendak dibalasnya. Oh, apa salah hamba? Engkau
hamba tak bersalah apa-apa, kata Mak Inang dengan sangat takutnya, sehingga Mister Yatim belas hatinya, tetapi ia tak dapat membujuk hati ibu angkatnya ini, karena Malimba Tuah yang rupanya hendak mengusik istrinya, segera berkata pula, memang salah karena tak suka mengambil sendiri kayu bakar tadi. Kan hamba sedang memasak, bagaimana meninggalkan periuk untuk mengambil kayu? Dan mengejutkan aku sampai hampir jatuh karena melompat. Untung tak patah kakiku. Kalau patah, kan sama sekali tak dapat bekerja lagi. Kerbau luka, tukang pedatinya patah. Tetapi kakak kan tak patah. Iya, tetapi engkau, apalagi kesalahanmu, ya tak menghabiskan nasi yang telah tersedia, kata Malimba Tuah yang tak dapat mencari kesalahan istrinya lagi. Karena khawatir akan hal kakak. Iya, tetapi di situ dengan lekas Mister Yatim menyela supaya Malimba Tuah tak dapat lagi mengganggu istrinya. Lupakanlah, Mak, kepada hamba. Lupa, hamba tak kenal kepada engkau. Itu pun suatu kesalahan besar yang berat hukumannya, kata Malimba Tuah pula lekas-lekas merebut perkataan Mister Yatim karena belum puas hatinya menggoda istrinya. Apa daya hamba kalau tak kenal? Itulah salahmu. Bolehkah seorang ibu lupa atau lebih lagi tak kenal kepada anaknya? Tak kenal kepada anaknya bagaimanakah? Siapa anak kita? Bukankah kita tak beranak? Tuh, lihat. Tak beranak katanya, dimakan sumpah engkau Inang, bukankah engkau harus beranak? Dimakan sumpah bagaimana kak? Dan harus beranak bagaimana pula? Kalau tak mempunyai anak, tentu tak beranak. Sungguh tak mengerti hamba, mengapa kakak berkata sedemikian? Jangan-jangan kakak telah karena ketakutan dihukum. Lalu diperlihatkannya muka suaminya karena Malimba Tuah hendak menggagah dan karena sesungguhnya ia marah sebab disangkakan gila oleh istrinya. Dibelalaknya matanya sedang mukanya amat garang rupanya dengan menggeriot sehingga Mainang menjadi takut. Oh engkau, jangan ia hukum karena sungguh ia telah dijauhkan Allah juga hendaknya. Semangat, katanya kepada Mister Yatim seraya mendekatinya karena takut kepada suaminya yang sungguh disangkanya telah hilang ingatannya karena takut kena hukum. Bukan aku yang gila, tetapi engkaulah yang telah berubah pikiran. Bukankah ini yatim anak kita yang kecil dahulu? Aku dengan sepatah kata engkau Hop telah kenal kembali kepadanya. Engkau yang telah menyusukannya dengan susu lembu, tiada kenal lagi kepadanya. Patutkah itu? Bolehkah itu? Yatim yang kecil dahulu, yang kita berikan kepada engkau Hop Jaksa Padang? Benarkah engkau yatim? Ya benar, Mak. Hambalah yatim yang kecil dahulu itu, yang sekarang telah besar dan telah menjadi master sekolah. Ah, bukan, Mister Kepala Pengadilan di Kota Padang, menyela pula Malimba Tuah yang belum dapat menutup mulutnya dan seakan-akan tidak memperagakan anak angkatnya yang telah jadi orang besar. Onde, anakku telah besar, telah lebih tinggi dari bapaknya dan telah menjadi Pak Malim? Kepala Pengadilan. Ya, Kepala Pengadilan. Kepala pengadilan, kataku, susah benar memperbaiki lidah kampung. Ya, kepala pengadilan, patut benar engkau menjadi kepala pengadilan, sebab tubuhmu besar dan kuat. Tetapi kalau ada kain-kain atau baju-baju yang tak ditebus oleh yang punya, jangan lupa kepada Mak, ya nak, tak ada pakaian Mak yang agak baik sedikit. Pakaian baru Mak, hamba belikan nanti, jawab Mister Yatim. Sejak sekarang, Nata boleh mengembara lagi ke sana kemari dengan pedati, tetapi harus tinggal bersama-sama dengan hamba. Sekalian keinginan hati Mak akan hamba adakan dan akan hamba pelihara Mak dengan sebaik-baiknya. Sukakah Mak?
Tetapi Pamalim bagaimana? Siapakah yang akan menanahkan nasinya? Pamalim pun harus tinggal pula bersama-sama dengan hamba, berdua dengan mak, supaya jangan bercerai-cerai. Perkara makannya jangan dikhawatirkan, ada yang akan mengurusnya. Pedati dan kerbau bagaimana? Siapa yang akan menjalankan? Dijual saja dan uangnya belikan pakaian. Kasihan si Kuat akan terpisah dari kita dan pedati rumah kita yang telah sekian lamanya kita diami. Siapa yang akan meninggalnya? Kata Malim Batuah. Jangan itu yang dipikirkan. Kalau Bapak Anda mengais juga, nanti kita beli kuda dan bendi yang baik untuk keperluan kita sendiri dan Bapaklah yang menjalankannya. Tetapi lebih baik Bapak dan Mak tinggal bersenang-senang menggantikan ibu dan kedua nenek hamba yang telah tak ada di dunia ini lagi, supaya berobatlah juga hati hamba atas kehilangan mereka. Jika demikian, baiklah, kami menurut. Setelah tamasya di Payakumbuh dan sekelilingnya beberapa hari lamanya, kembalilah Mister Yatim dengan kedua orang tua angkatnya dan kedua orang neneknya serta kedua pemeliharaannya ke Padang. Pada malam itu juga pergilah Mister Yatim dengan kedua neneknya ke rumah Dr. Ajis karena ia sangat ingin hendak memberitahukan kepadanya, lebih-lebih kepada Siti Nurmala, bahwa ia telah tahu asal-usulnya dan ia seayah dengan istri sahabatnya Dr. Ajis ini. Tatkala mereka datang, Dr. Ajis sedang duduk-duduk di langkan muka rumahnya di kandang dengan istrinya, Siti Nurmala, yang sangat dicintainya dan baru dikawininya itu. Walaupun perkawinannya dengan Siti Nurmala bukan secara biasa, tetapi karena tak ada jalan lain yang dapat diturutnya, apa boleh buat, yang perlu baginya ia dapat mengawini kekasihnya yang diidamkannya ini. Dengan demikian, bukannya saja dapat disampaikannya segala cita-citanya, tetapi dapat pula dihindarkannya sahabatnya Mister Yatim dan kekasihnya Siti Nurmala dari perkawinan paksaan yang sekali-kali tiada dikehendakinya dan mungkin pula akan membawa kecelakaan ke atas diri mereka. Sekarang mereka tak dapat diceraikan lagi. Yang masih mengganggu pikiran mereka ialah ingatan kepada Mister Yatim dan Putih Bidasari yang masih tercerai karena tingkatan kebangsawanan yang berbedaan, yang tak dapat dilenyapkan dengan kekerasan pun. Oleh sebab itu, sangatlah girang hati mereka tatkala melihat Mister Yatim datang dengan air muka yang jernih dan sukacita. "Apa kabar, Tim?" berseru keduanya dengan riangnya, lalu memegang tangan Mister Yatim seorang sebelah. "Kami sangat girang melihat mukamu yang berseri-seri." "Dan aku lebih girang pula karena dapat memperkenalkan kamu dengan kedua nenekku, Sultan Ali Akbar dan Putih Rohana dari Indapura," sahut Mister Yatim dengan amat sukacitanya pula. "Apa katamu, nenekmu Sultan dan Putih? Oh, kalau begitu lenyaplah sekalian alangan dan rintangan yang menghambat perkawinanmu dengan Bida, dan dapatlah pula engkau merasai nikmat yang kami rasai pada waktu ini." Lalu dipeluk Siti Nurmala lah Mister Yatim, sedang Dr. Ajis menjabat kembali tangan Mister Yatim dan memegangnya amat eratnya. "Wahai, betapa besar hatiku jika aku dapat membawa kabar yang amat baik ini pada waktu ini juga kepada si Bida, yang tentulah masih di dalam duka citanya. Atau sudahkah diketahuinya halmu ini?" "Belum, tetapi kami segera akan pergi ke sana. Aku mengikuti suatu kesenangan yang tak dapat kubeli. Jika aku boleh melihat kesukaan yang akan melenyapkan kedukaan di muka Bidasari karena mendengar keturunanmu yang tinggi itu." Sultan Ali Akbar dan Putih Rohana yang berdiri di tempat yang agak gelap sedikit sehingga tiada lekas kelihatan oleh Dr. Ajis dan Siti Nurmala sangat terharu melihat keriangan kedua sahabat cucunya itu karena mendengar kabar yang baik ini, sehingga tiada terasa oleh mereka bahwa mereka seakan-akan dilupakan oleh cucunya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.